saya Dr. Kartika, saya dokter umum yang bergabung di Godok. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara diet yang sehat. Diet adalah pengaturan jenis makanan, porsi makanan, dan kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut. Di Indonesia ini ada beberapa jenis diet. Yang pertama, diet Atkins. Diet Atkins itu adalah diet rendah karbohidrat dan pengaturan untuk jenis makanan tertentu seperti kandungan kedelai, karbohidrat yang ada di dalamnya, protein, dan lemak yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan kalori. Perhitungan kalori tentu berbeda-beda untuk setiap orang, yaitu tergantung dari berat badannya, kemudian umurnya, kemudian juga tinggi badan. Nah, perhitungan kalori ini berdasarkan perhitungan harian. Untuk diet yang sehat, perhitungan kalori harus di bawah perhitungan kalori harian yang dibutuhkan untuk mencapai penurunan berat badan yang ideal. Kemudian yang ketiga adalah diet tinggi protein. Diet tinggi protein ini kita mengkonsumsi jenis protein yang lebih banyak daripada konsumsi karbohidrat dan lemak. Tidak berarti diet tinggi protein ini tidak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak. Kemudian yang keempat adalah diet OCD. Diet OCD ini adalah diet yang mengatur jam makan, bisa dari jam 8 jam makan, 6 jam makan, 4 jam makan, dibarengin dengan olahraga. Selama 8 jam makan atau 6 atau 4 jam makan tersebut, kita dengan leluasa memakan jenis makanan apapun, tetapi perlu diperhatikan yaitu kalorinya tidak melebihi kebutuhan kalori kita. Nah, kemudian ada beberapa pemahaman yang salah tentang diet. Yang pertama, terkadang orang itu tidak makan sama sekali atau puasa. Nah, ini pemahaman yang salah tentang diet karena akan mengurangi kandungan gizi yang kita butuhkan dalam perharinya. Kemudian yang kedua yaitu melewati jam makan, seperti melewati sarapan atau melewati makan malam. Ini merupakan diet yang salah karena untuk melewati jam makan tersebut, kita akan merasa lapar yang kemudian ketika kita merasa lapar tersebut, kita mengkonsumsi jenis makanan yang salah seperti makanan tinggi gula atau tinggi karbohidrat atau porsi makan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh ngemil. Sebenarnya diet boleh saja ngemil, tetapi kita harus memilih jenis makanan yang baik untuk mengemil seperti rendah karbohidrat, kemudian juga rendah lemak. Nah, kemudian dampak buruk dari diet yang salah tersebut ada berbagai macam. Seperti yang paling sering pertama ada lemah atau sakit lambung. Pada beberapa orang yang memiliki penyakit ini akan bertambah buruk. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin tidak pernah merasakan mah atau sakit lambung bisa muncul penyakit ini karena jika melewati jam makan ataupun tidak makan atau puasa akan meningkatkan asam lambung yang dapat mengiritasi bagian lambung tersebut. Kemudian yang kedua adalah kekurangan gizi yang berakibat yaitu daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian untuk wanita, jika siklus haid yang tidak teratur perlu diperhatikan apakah ada penurunan berat badan yang drastis atau kekurangan gizi tersebut. Nah, kemudian bagaimana untuk diet yang sehat? Ada beberapa panduan khusus. Seperti yang pertama adalah pemilihan jenis makanan. Jenis makanan itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Pemilihan jenis makanan ini tentu harus seimbang. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat simpleks dan kompleks. Yang baik untuk diet yang sehat adalah karbohidrat yang kompleks. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Karbohidrat kompleks ini dapat didapatkan dari nasi merah, kentang, atau gandum. Kemudian untuk jenis protein dapat dipilih dari protein nabati atau dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, kacang panjang, kemudian juga protein hewani seperti pada telur, kemudian daging. Nah, kemudian untuk pemilihan jenis lemak itu ada lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Yang baik untuk diet yang sehat adalah lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh didapatkan dari seperti daging putih, yaitu ayam atau ikan, kemudian juga buah alpukat. Kemudian untuk kandungan gizinya yaitu pemilihan jenis makanan yang tadi.
baik adanya karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian selanjutnya juga lebih baik dikombinasi dengan olahraga. Olahraga ini bermacam-macam, bisa berenang, bersepeda, jalan pagi, berlari, atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana berat badan ideal itu? Berat badan ideal itu secara perhitungan umum didapatkan dari tinggi badan wanita dikurangin 110 cm, atau untuk pria, tinggi badan pria dikurangi 100 cm. Itu perhitungan secara umum. Kemudian perlu diketahui juga bahwa komposisi berat badan ini adalah mencakup berat dari air di dalam tubuh kita, lemak, kemudian otot. Untuk badan-badan yang atletis atau orang yang sering berolahraga, dengan kandungan ototnya yang lebih banyak, tentu berat badannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak olahraga. Namun tidak berarti dengan berat badan yang tinggi itu kandungan lemaknya tinggi. Bisa saja berat badan yang turun atau yang ideal, namun kandungan lemaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan komposisi otot tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe dan like video channel YouTube kami, dan juga Anda dapat like dan follow media sosial kami. Linknya di mana? Yaitu di bawah ini. Salam godok, sehat itu mudah.